Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara membuat daftar urutan kepegawaian dalam pengelolaan dan administrasi kepegawaian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Aziz, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dan saat ini saya sedang magang di SMA Negeri 1 Rejotangan. Oke, kita mulai. Daftar Urutan Kepegawaian atau DUK merupakan salah satu kegiatan tahunan yang dikerjakan oleh staf administrasi kepegawaian yang dapat dijadikan dasar acuan dalam merencanakan program-program lain selanjutnya. Sebelum itu, perlu kita pahami apa itu administrasi kepegawaian pendidikan, yakni merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pengadaan, penempatan, pengembangan, kompetensi, integrasi, dan pemeliharaan pegawai untuk menunjang tujuan-tujuan lembaga pendidikan agar tujuan tersebut dapat tercapai seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya, administrasi kepegawaian ini memiliki beberapa kegiatan atau program kerja. Yang pertama ada pengadaan, yakni pengadaan dan seleksi tenaga kerja, pegawai, maupun calon guru. Yang kedua ada penempatan dan penunjukan, yakni ditempatkannya seorang pegawai di jabatan maupun di fungsional tertentu. Yang ketiga ada pengembangan, yakni segenap proses latihan training baik sebelum atau sesudah menduduki jabatan tertentu. Yang keempat ada pemberhentian pegawai, yakni segala hal yang menyangkut proses pemberhentian pegawai baik karena jatuh masa pensiun atau karena wafat. Mengapa DUK ini perlu dibuat? DUK sendiri itu berisi daftar pegawai yang diurutkan berdasarkan golongan pangkat pegawai, masa kerja, pendidikan terakhir, dan tanggal lahir. Sehingga dengan melihat DUK, staf kepegawaian dapat mengetahui siapa saja pegawai pada bulan ini yang mendapatkan jadwal kenaikan pangkat hingga masa pensiun misalnya. Dengan adanya daftar urutan kepegawaian ini, pembinaan karir juga dapat dilakukan seperti kepangkatan, penempatan dalam jabatan, dan pengiriman untuk latihan. Oke, bagaimana sih cara untuk membuat DUK? Ada beberapa langkah tentunya. Ada 5 langkah. Yang pertama, menyiapkan surat keterangan pangkat dan golongan terakhir pegawai. Setelah kita menyiapkan surat keterangan pangkat itu tersebut, selanjutnya kita mengurutkannya berdasarkan pangkat dan golongan yang paling tinggi. Kemudian mengurutkan berdasarkan masa kerja pegawai. Yang keempat, mengurutkan berdasarkan pendidikan terakhir pegawai. Dan terakhir, mengurutkan berdasarkan tanggal lahir pegawai. Nah, di sini ada contoh DUK. Coba perhatikan. Jika kita lihat Pak Nono dan Endi secara abjad kan Pak Endi lebih dahulu, akan tetapi Pak Nono berada pada urutan pertama karena pangkatnya yakni 4B. Mereka berdua sama-sama 4B, kemudian diurutkan lagi, dilihat masa kerjanya. Ternyata masa kerja Pak Nono lebih banyak atau lebih tua dibandingkan dengan Pak Endi, sehingga beliau menempati posisi nomor 1. Terus bagaimana kalau misalnya masa kerjanya sama? Nah, apabila masa kerjanya sama,
maka dilihat pendidikan terakhirnya. Dan apabila masih sama, maka urutannya ditentukan oleh tanggal lahir. Seperti contoh Pak Aruman dan Pak Aan Jana. Nah, mereka berdua ini sama-sama baik dalam segi pangkat dan golongan, dari masa kerja dan masa pendidikan terakhir. Maka urutannya ditentukan oleh tanggal lahir, yakni Pak Aruman lebih dahulu karena beliau lebih tua daripada Pak Aan Jana. Nah, coba lihat dari duk ini. Seorang staf kepegawaian hanya dari melihat duk, maka dapat menentukan program-program selanjutnya. Misalnya kenaikan pangkat, yakni 4 tahun sekali, atau kenaikan gaji berkala yang berlangsung 2 tahun sekali, atau masa pensiun pegawai, yakni 60 tahun untuk jabatan fungsional dan 58 tahun untuk jabatan struktural. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai duk dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.